Morgoth's defeat. One you caused. I killed Sauron. Mithril. It is our only salvation. Nothing. Dwarven lives to help the elves. Let us put this land behind. This wound needs elvish medicine. Where are you going? Warn him what's coming. Halo, apa kabar semua? Selamat datang kembali di channel Si Jonah Visual. Di kesempatan kali ini kita bakal ngelanjutin serial The Lord of the Rings of Power yang sudah masuk episode ke-8 sekaligus penutup dari season pertama. Maka dari itu, khusus yang baru nyimak, saya sarankan agar nonton terlebih dahulu episode sebelumnya biar lebih gampang untuk memahami jalannya cerita. Linknya saya sertakan di deskripsi. So, daripada berlama-lama, mending kita segera bersiap-siap karena bersama gua, Abdul, di sini kita akan masuk ke pembahasan. Mengawali episode penutup season ini, kita berfokus kepada seorang Mbah Jangkung yang kini tengah berjalan mengarungi alam hanya dengan seorang diri. Di tengah perjalanannya itu, Mbah Jangkung kaget melihat seorang Nori yang tiba-tiba berada tepat di hadapannya. You're good. Penasaran, Mbah Jangkung berlari mengejar Nori dan menemukannya dalam kondisi menutup badan. Tapi tunggu dulu, rupanya hal ini hanyalah sebuah tipuan belaka, karena sebenarnya sosok Eminem lah yang telah berubah wujud menjadi seorang Nori. Kemudian disusul dengan dua wanita lainnya yang tiba-tiba membungkuk dan mengungkapkan bahwa Mbah Jangkung adalah sosok Sauron yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Sementara di istana elf, Lord Celebrimbor tak henti merasa cemas mengingat kehancuran dunia yang telah menanti di depan mata. Hal ini cukup beralasan karena ia sudah tak mempunyai harapan untuk memanfaatkan batu mithril setelah King Durin menolak bekerja sama. Terlepas dari itu, Erlen sedikitnya bisa tersenyum ketika mengetahui kalau Galadriel baru saja sampai di sana. Enemy, can you help him? Halbrand yang dalam kondisi hampir sekarat kemudian mendapatkan penanganan sementara Galadriel menceritakan kepada Erlen tentang apa yang telah menimpanya. I leapt from that ship. What are we to do? Beberapa waktu dari sana, kini Halbrand terlihat kembali bugar setelah mendapatkan penanganan secara intensif. Namun entah mengapa, setelah bangkit dari kondisinya, Halbrand tertarik dengan ruang kerja seorang Lord Celebrimbor, di mana ia sendiri telah mendengar reputasi Lord Celebrimbor yang dikenal sebagai pandai besi terbaik. Di sana, Halbrand begitu terpukau melihat perhiasan-perhiasan hasil karya seorang Celebrimbor. Meski begitu, ia rupanya agak heran sekaligus terpukau ketika melihat biji batu mithril yang juga tersimpan di atas meja. Karena inilah Halbrand sedikitnya tahu proyek apa yang saat ini sedang dikerjakan oleh Lord Celebrimbor. Mengingat Halbrand sendiri merupakan seseorang yang juga pandai dalam urusan besi-besian, kemudian mengeluarkan sebuah teori tentang cara terbaik untuk memanfaatkan biji mithril tersebut. Di mana dengan metode yang dijelaskannya, biji ini dapat dicampur dan bisa menghasilkan campuran yang mengandung biji mithril sama baiknya tanpa mengurangi kelestarian atau kandungan dari mithril itu sendiri. Atas saran ini, rupanya Celebrimbor cukup terkesan dan mulai mempertimbangkan teori yang dipaparkan oleh Halbrand. Bahkan dengan itu, ia seakan telah mendapatkan harapan baru untuk menyelamatkan Middle Earth dari kehancuran. Call it a gift. Meski demikian, Gil-galad tak seoptimis seperti Celebrimbor, di mana ia menganggap bahwa batu mithril sekecil ini mustahil dapat dioptimalkan untuk seluruh Middle Earth. Apalagi di sini mereka sudah tak memiliki lagi waktu panjang. Adapun itu, Celebrimbor maupun Erlen tetap meyakinkan Gil-galad bahwa harapan masih ada dengan mengoptimalkan dan membagi batu mithril menjadi beberapa bagian. Misalkan tongkat, pedang, atau mungkin sebuah mahkota. Power over flesh.
Baru pada akhirnya Gil-galad bersedia memberikan waktu dengan syarat Celebrimbor dapat memanfaatkan waktu yang diberikannya sebaik-baiknya. Karena jika tidak, kaum elf terpaksa harus meninggalkan daratan Middle-earth untuk selama-lamanya. Not even when it is Mika. Menyangkut hal itu, pengerjaan proyek batu mithril itu mulai dikerjakan di mana Halbrand turut serta dalam proyek tersebut. Dalam waktu singkat, Halbrand mampu membuat sosoknya sangat dipercaya oleh seorang Celebrimbor. Di saat yang bersamaan juga, mengapa Galadriel merasa curiga melihat gerak-gerik Halbrand yang seketika mendapatkan perhatian Celebrimbor. Lalu diam-diam ia meminta kepada salah seorang prajurit istana untuk menelusuri sebuah berkas atau catatan tentang garis keturunan Raja Manusia di negeri selatan, dengan tujuan untuk mencari tahu asal-usul Halbrand yang sebenarnya. Celebrimbor will find a way. I'm certain of it. Di tempat lain, perhatian kita kembali tertuju kepada Eminem dan kawan-kawan pada saat mereka mendoktrin Mbah Jangkung soal jati diri Mbah Jangkung yang sebenarnya. Bahwasanya tujuan utama mereka ke sana adalah untuk menyambut dan membawanya ke negeri mereka yang disebut sebagai negeri Kerun. Tempat dirinya akan dikenal dengan jati dirinya seperti semestinya. Di sanalah Mbah Jangkung dapat memulai semuanya bersamaan dengan kekuatan yang seiring akan dikuasainya. Angin, api, panas dan dingin mampu dibuat takluk olehnya, pun demikian dengan segala makhluk yang bisa berjalan seketika tunduk menjadi budak. Karena apa? Karena engkau adalah Lord Sauron. Atas bisikan dan penuturan ketiga wanita tersebut, seketika Mbah Jangkung tak terkendali dikala angin berhembus begitu kencang. Khawatir hal ini dapat menimbulkan bahaya, Eminem dengan cepat mengeluarkan tiupan saktinya hingga mampu membuat Mbah Jangkung tak sadarkan diri. For now, bind him. What is it? Nah, di saat yang bersamaan, ternyata Nori dan kawan-kawan tengah bersembunyi di semak-semak sehubungan dengan rencana mereka untuk menyelamatkan Mbah Jangkung. Lalu ketika mereka menyadari Mbah Jangkung dalam kondisi aman, Nori berani maju untuk mendekat. Dan seketika di situ kita menyadari bahwa hal ini hanyalah sebuah tipuan. Karena sebenarnya Mbah Jangkung telah diamankan di sisi sebaliknya. Run! Tak lama kemudian, Eminem dan kawan-kawan mulai muncul sehingga membuat posisi Nori benar-benar tersudut. Baru setelah itu, deril Mbah Jangkung bangkit kembali dari tidurnya bersama dengan kekuatan yang membuat tempat itu seketika bergetar. Sebisa mungkin, Eminem meminta agar sang master dapat mengendalikan kekuatannya. Ia pun maju dan mencoba berupaya untuk mengatasi sang master menggunakan kekuatan tongkatnya. Ketika Eminem dapat menguatasi hal itu, ia dilempari batu oleh Poppy dan kawan-kawan yang bersembunyi dari atas pohon. Tentu Eminem tak tinggal diam dengan langsung menghembuskan semburan api kepada Poppy dan kawan-kawan. Di saat yang bersamaan, Nori menghampiri dan memberikan tongkat Eminem kepada Mbah Jangkung sambil mengatakan bahwa ia sangat membutuhkan sosoknya. Namun Mbah Jangkung sendiri malah meminta Nori untuk menjauh karena ia sudah tahu tentang siapa dirinya sebenarnya. Tetap saja Nori tak menyerah sampai di situ dan kembali mengingatkan bahwa ia percaya kalau Mbah Jangkung adalah sosok yang baik. Sementara itu, Poppy, Pak Cahyo dan juga Bu Ratna atau ibunya Nori masih dalam posisi tersudut ketika Eminem nyaris menghabisi mereka dengan semburan api. Baru setelah itu, tiba-tiba api yang menjalar di sana seketika padam saat Mbah Jangkung tersadar akan siapa dirinya sebenarnya. Apalagi kalau bukan dikarenakan oleh kekuatan dari tongkat itu dan juga kekuatan Mbah Jangkung sendiri. Maka disitulah Eminem dan kawan-kawan baru menyadari bahwa Mbah Jangkung bukanlah sosok Sauron, melainkan dari sisi lain yang sepintas mereka menyebutnya sebagai Istar. Lalu tiba-tiba sayangnya di situ juga kita melihat bagaimana seorang Pak Cahyo terkena lemparan pisau yang menancap di bagian dadanya.
Terkait soal proyek yang dikerjakan oleh Celebrimbor, di sana mereka mendapatkan sebuah kendala pada saat proses pencampuran batu mithril dengan biji campurannya. Untuk itu, Galadriel menyarankan agar beristirahat karena ia berpikir mereka terlalu memaksakan diri. Namun, ketika mendengar Galadriel mengucap hal itu, Halbrand seakan menyadari bahwa selama pengerjaan proyek ini, mereka terlalu memaksa menggunakan power yang cukup besar. Mungkin dengan sedikit mengurangi atau melonggarkan tekanan, maka biji batu mithril yang hanya secuil itu dapat melebur dengan biji campurannya. Nah, selagi Celebrimbor kembali memulai pengerjaan dari awal, Galadriel akhirnya mendapatkan informasi terkait soal Halbrand yang tertera dalam sebuah catatan. Kebetulan di saat Galadriel memikirkan isi dari catatan tersebut, ia dihampiri oleh sosok yang sedang dipikirkannya, siapa lagi kalau bukan Halbrand. Halbrand pun memberitahu kalau ia dan Celebrimbor telah berhasil membuat dua objek tak seperti yang diperkirakan sebelumnya. Tapi bukan itu poin utamanya, karena di sini Galadriel langsung interogasi Halbrand tentang identitasnya yang sebenarnya, di mana Galadriel meyakini bahwa negeri selatan tak memiliki seorang raja. You know who I am. Karena jika mendasar pada catatan itu, sosok terakhir yang menyandang lambang yang dimiliki oleh Halbrand telah mati 1000 tahun lalu. Itu berarti garis keturunannya telah terputus dan sosok yang dimaksud tak memiliki seorang pewaris. On the raft. You saved me. Mendengar ini, Halbrand mulai serius menanggapi pernyataan Galadriel, bahwa aku mendapatkan lambang itu dari orang yang telah mati. Aku sudah terjaga sejak sebelum buyarnya keheningan pertama, dan pada waktu itu aku memiliki banyak nama. On the raft. You saved me. Di mana hanya sosok Sauron lah yang dari dulu memang dikenal memiliki banyak nama. Menyadari itu, Galadriel seketika menyerang dengan mengarahkan belatinya kepada Halbrand, dan tiba-tiba dari sini pertanyaan kita sudah terjawabkan bahwa sosok yang begitu misterius yakni Sauron ternyata adalah Halbrand. Sementara Galadriel masuk ke dimensi lain dan terbangun di sebuah tempat di mana ia masih seorang bocah. Nah, kalau kalian belum tahu soal tempat ini, kalian bisa saksikan yang lengkapnya ada di episode pertama. Jelas di sini Galadriel merasa kebingungan. Apalagi ketika ia kembali dipertemukan dengan kakaknya yang sudah tewas, semakin membuat Galadriel bingung. Terlepas apakah semua ini nyata atau tidak, yang pasti Galadriel bisa sedikit tersenyum setelah kembali bertemu dengan sang kakak. Tapi anehnya, sang kakak kini telah berubah haluan dengan mengatakan bahwa tujuan utama hidupnya sejalan dengan apa yang selama ini dilakukan oleh Sauron, yakni memulihkan dunia dan meneruskan tugasnya. Setelah menyadari kalau ia sedang berbicara dengan Halbrand, seketika ia kembali berpindah ke tempat lain. Galadriel, look at me. Namun kali ini tiba-tiba ia berada di tengah-tengah lautan, di mana pertama kali ia dipertemukan dengan Halbrand. Semenjak dari situ, Galadriel sudah paham bahwa Halbrand adalah sosok Sauron sekaligus bawahan dari musuh sejuta umat, yaitu Morgoth. Di satu sisi, Halbrand tak menampik bahwa semenjak kekalahan Morgoth, ia merasakan pukulan telak yang tiada tara. After our victory, I told you that I had done evil and you did not care. Future. There is no such future. Dalam keheningan fajar pertama, akhirnya ia merasakan cahaya lain yang berada dalam diri seorang Galadriel. All others look. Aku tahu, jika ingin diampuni, maka aku harus menebusnya dengan memulihkan semua yang telah kuhancurkan. Untuk itu, ia memohon dengan halus agar Galadriel bersedia mendampinginya memimpin dunia sebagai seorang ratu yang senantiasa berada di sampingnya. You bind me to the light, and I save this Middle Earth. Jelas, permintaan Halbrand langsung tolak mentah-mentah oleh Galadriel. Karena itu, tiba-tiba petir menyambar sampai membuat Galadriel terjatuh ke dalam laut.
Beruntung, kesengsaraan Galadriel tak berlangsung lama karena kemudian ia terbangun dan menyadari telah kembali ke dunia nyata. Tanpa menyampaikan secara lengkap tentang apa yang telah menimpanya, Galadriel hanya ingin memastikan kalau orang yang membangunkannya ini benar-benar seorang Erlen. Masih dalam keadaan basah kuyup, ia pun langsung menghampiri Celebrimbor dengan berkata bahwa Halbrand takkan pernah kembali. Is it done? Galadriel. Namun yang lebih penting adalah di situ Galadriel menyarankan agar Celebrimbor membuat campuran mithril itu menjadi 3 bagian atau 3 objek. Karena bila hanya 1 diyakini akan selalu jahat, kalau 2 kemungkinan akan memecah. Namun dengan 3 akan ada keseimbangan. Do we proceed? No. Terkait hal itu, Celebrimbor masih membutuhkan campuran lain demi menjaga tingkat kemurnian dari 3 objek tersebut, yakni emas dan perak dengan kualitas terbaik yang tentunya hanya berasal dari Valinor. I need gold and silver of the most exquisite. Di mana hal itu kebetulan hanya terdapat dari belati yang dimiliki oleh Galadriel. Terlepas dari itu semua, Nori, Poppy, Bu Ratna atau ibunya Nori dan bahkan Mbah Jangkung kini sudah kembali ke pemukiman ras Harfoot berada. Di situ Nori menyinggung soal perkataan Eminem ketika menyebut Mbah Jangkung dengan istilah Istar. Adapun itu, Mbah Jangkung akan mencari keberadaan negeri antah berantah bernama Run yang diyakini dapat memberikan jawaban soal latar belakang dirinya. Itulah mengapa Nori memutuskan untuk ikut menemani Mbah Jangkung meskipun merasa berat harus meninggalkan seluruh keluarganya. Balik lagi ke Istana Elf. Di sana, proyek pengerjaan 3 objek atau tepatnya 3 cincin sudah mulai memasuki tahap akhir. Dimulai dengan meleburkan belati milik Galadriel, lalu mencampurinya dengan secuil biji mithril tersebut. Setelah melalui beberapa proses panjang dan akurat, akhirnya wujud dari ketiga cincin itu mulai nampak terlihat. Dengan ketiga cincin yang kini sudah terpampang nyata di hadapan mereka, menandakan sebuah harapan baru terlahir kembali diiringi oleh senyuman dari ketiga sosok pencipta. Namun di sisi lain, perhatian kita tertuju kepada seorang Halbrand yang mulai menunjukkan aura kejahatannya. Kala itu, ia tengah menatap amukan badai dari gunung api di kejauhan dan kemudian film pun berakhir sampai di sini. Oke, cukup segitu dulu di season ini. Kita akan kembali dengan bahasan The Rings of Power setelah serial ini mengeluarkan rilisan terbarunya. Tak banyak kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Intinya, semua teka-teki dan bagaimana kelanjutan dari cerita ini akan terjawab di season selanjutnya. So, cukup sekian dari saya. Selebihnya kami berterima kasih telah menonton channel-channel dari kami. Tapi jangan lupa untuk terus support channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan mengaktifkan tombol lonceng biar terus update video-video dari kami. Kami, Jona Visual, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.